Berita aktual, Gaza, 23 Mei 2025. Dunia gemetar mendengar kabar yang baru saja mencuat dari jantung kehancuran di Gaza. Jasad Yahya Sinwar, pemimpin tertinggi Hamas yang paling diburu oleh militer Israel, akhirnya ditemukan. Tapi kondisinya bukan seperti yang dibayangkan siapapun. Sumber militer Israel mengonfirmasi bahwa jenazah yang diyakini sebagai Yahya Sinwar, pemimpin tertinggi Hamas, ditemukan di reruntuhan terowongan bawah tanah di Khan Yunis. Tubuh itu sudah tidak utuh. Sebagian besar dagingnya habis dimakan tikus dan serangga bawah tanah. Yang tersisa hanya potongan tulang, sobekan pakaian, dan bau kematian yang pekat di lorong sempit itu. Ini bukan sekadar kematian, ini simbol kehinaan. Ia tidak mati sebagai pahlawan. Ia mati sebagai pelarian, dimangsa oleh makhluk najis di liang gelap. Sungguh mengenaskan. Seseorang yang dielu-elukan sebagai pahlawan Hamas, yang dipuja-puja oleh jutaan pendukung kebencian, kini menjadi bangkai tanpa hormat. Tubuhnya bukan dimakamkan, tapi dihabisi oleh tikus-tikus kelaparan. Di dalam lubang yang dia gali sendiri untuk bersembunyi dari kebenaran. Dan firman Tuhan pernah menubuatkan perihal kematian seperti ini. Zakharia 14 ayat 12. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri, mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Tidak ada kehormatan bagi orang yang melawan Tuhan. Tidak ada kemuliaan dalam kematian bagi mereka yang menumpahkan darah anak-anak Tuhan. Mazmur berkata, Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Sinwar memilih jalan darah, dan ia dikubur bukan dalam kehormatan, tapi dalam kehinaan. Dibungkam bukan oleh rudal, tapi oleh keheningan liang yang penuh binatang najis. Sungguh, inilah penggenapan dari penghakiman surgawi. Siapa menggali lobang akan jatuh ke dalamnya. Dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Amsal 26 ayat 27. Hari ini, dunia melihat bahwa Tuhan tidak tidur. Tangannya sedang menghukum pemimpin-pemimpin jahat. Dan tikus-tikus itu hanyalah alat kecil dalam penghakiman besar dari takhta surga. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin.
Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, penghakiman Tuhan nyata dan tak terhindarkan. Dalam peristiwa yang baru saja kita saksikan, dunia bukan hanya melihat runtuhnya seorang tokoh teroris. Dunia sedang diperhadapkan pada kenyataan yang jauh lebih besar, bahwa Tuhan yang Maha Kudus tidak tinggal diam terhadap dosa. Ia tidak menutup mata terhadap pertumpahan darah yang menjerit dari tanah. Ia tidak memalingkan wajahnya dari penderitaan umatnya. Yahya Sinwar mungkin sempat menyangka bahwa ia bisa bersembunyi dari rudal, dari drone, dari intelijen, bahkan dari seluruh dunia. Tapi ia lupa satu hal, tidak ada yang bisa bersembunyi dari mata Tuhan. Tidak ada tempat gelap yang luput dari cahayanya. Tidak ada lorong bawah tanah yang cukup dalam untuk lolos dari penghakimannya. Seperti Mazmur berkata, "Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang." Kematian Sinwar sebagaimana tragis dan mengerikannya bukanlah sekadar kabar politik atau keberhasilan militer. Ini adalah pesan profetik. Tuhan sedang berbicara kepada dunia, kepada para penguasa, kepada para pemimpin, kepada bangsa-bangsa, kepada setiap jiwa yang masih berpikir bahwa kekuatan manusia bisa menantang kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, takut bukan karena kebencian, tapi karena kesadaran bahwa Ia adalah hakim atas segala hakim, bahwa kasih-Nya sempurna, tetapi keadilannya pun tak bisa dipermainkan. Tuhan yang sama yang menyelamatkan adalah Tuhan yang menghakimi. Dan Ia tidak pernah gagal dalam menepati janjinya, baik janji berkat maupun janji murka bagi yang melawannya. Mari kita bertanya kepada hati kita masing-masing. Karena saat Tuhan bertindak, tidak ada yang netral, tidak ada tempat abu-abu. Seperti dalam Wahyu dikatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas." Inilah saatnya memilih, memihak kepada siapa kita berdiri. Karena gelombang penghakiman belum selesai. Karena apa yang terjadi di Gaza hari ini hanyalah bayang-bayang dari pengadilan yang lebih besar yang akan datang. Ketika sang anak domba akan datang kembali sebagai singa dari Yehuda. Hari ini mungkin Tuhan berbicara lewat jasad seorang pemimpin yang membusuk di lorong kegelapan. Besok, mungkin dia akan berbicara lewat gempa, perang, atau langit yang terbelah. Apakah kita siap? Jika hari ini engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Mari kita kembali kepada salib, kepada sumber belas kasih dan kebenaran, kepada Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan, baik bagi bangsa Israel maupun bagi setiap bangsa yang mau percaya. Sebab hanya dalam Dialah ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Bagi dunia yang sedang gelap, hanya salib yang bisa memulihkan. Dan bagi mereka yang berdiri di pihak Israel, umat pilihan Tuhan, tetaplah kuat. Sebab pertolongan kita datang dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Dan biarlah kita semua bisa berkata di hari terakhir nanti, seperti dalam kitab Wahyu, "Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia." Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengarkan sore ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup tanpa arah, tetapi selalu menyediakan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, sebagai cahaya yang menerangi jalan kami. Setiap ayat yang kami renungkan tadi adalah napas kehidupan, yang memberi pengharapan di tengah keputusasaan dan kekuatan di tengah kelemahan. Tuhan, kami sadar hidup ini tidak mudah. Begitu banyak tantangan, pergumulan, dan tekanan yang sering membuat kami lelah dan ingin menyerah. Tapi sore ini Engkau berbicara. Engkau meneguhkan kembali iman kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Bahwa kasih-Mu tetap teguh, tak bergeser sedikit pun. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau tidak menjauh. Engkau justru mendekat, mengulurkan tangan, dan berkata, "Aku masih di sini." Kami mau mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan
yang tidak pernah bosan menanti kami kembali. Tuhan yang tidak hanya melihat kekurangan kami, tetapi melihat potensi kami dalam kasih karunia-Mu. Tuhan yang tidak hanya menghitung dosa kami, tapi yang menanti dengan belas kasih, supaya kami bertobat dan hidup kembali dalam terang. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Segala luka, segala kecewa, segala air mata yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun, hanya Engkau yang tahu. Sembuhkan kami Tuhan, bangkitkan kami kembali. Ajari kami untuk percaya meski keadaan belum berubah. Ajari kami untuk tetap bersyukur meski jalan masih tampak gelap. Dan ajari kami untuk tetap setia meski jawaban belum terlihat di depan mata. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mendengar renungan sore ini. Biarlah setiap firman yang ditaburkan tidak gugur sia-sia, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan yang nyata. Buah pertobatan, buah iman, buah kasih, dan buah kesetiaan kepadamu. Jangan biarkan firman-Mu ini terlupakan saat kami kembali ke rutinitas kami, tapi kiranya terus menggema dalam hati, mengganggu kami ketika kami mulai menjauh dari jalan-Mu, dan mengingatkan kami untuk terus kembali pada salib-Mu. Dan ketika malam nanti kami memejamkan mata, biarlah firman-Mu masih menjadi nyanyian di hati kami, menenangkan pikiran kami, membalut luka kami, memberi damai yang dunia tidak bisa berikan. Damai yang hanya Engkau sendiri yang dapat limpahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur karena Engkau masih peduli, karena Engkau masih berbicara, dan karena Engkau masih mengundang kami untuk datang lebih dekat lagi kepadamu. Kami akhiri doa ini dengan penuh rasa syukur dan kerinduan agar hidup kami benar-benar menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janjinya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencananya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.